Menyimpan uang itu sulit, sangat-sangat sulit. Betapapun kita merasa telah berhemat, tetap saja di akhir bulan tidak banyak yang bisa kita simpan. Sebagian besar pemasukan kita mungkin digunakan untuk biaya sewa, cicilan, tagihan ini dan itu, pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak kita sadari. Kakebo adalah sebuah jurnal anggaran yang ditemukan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis wanita dari Jepang, yaitu Hani Motoko, dan dirancang untuk membantu para wanita yang sibuk dalam menjaga keuangan mereka. Sekarang, seni mengatur keuangan Kakebo ini telah dirilis dalam bentuk buku oleh penulis Fumiko Chiba. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Pada setiap awal bulan, kita duduk dengan Kakebo kita. Kemudian kita rencanakan untuk apa saja uang akan kita pergunakan, serta berapa banyak yang akan kita simpan. Dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan kita tadi. Kemudian, kita tinjau dan evaluasi kembali apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai. Sederhana bukan? Inilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita perlu mengalihkan fokus kita dari menabung ke pengeluaran. Chiba menjelaskan bahwa kita perlu membentuk ulang sikap kita terhadap penganggaran. Kita harus mengeluarkan uang dengan baik atau tepat guna untuk dapat menghemat dengan baik. Kita semua bekerja sangat keras untuk dapat hidup, dan juga untuk menikmati berbagai hal. Penting untuk mengingat fakta ini saat kita sedang berupaya menabung. Dengan kata lain, jika menabung adalah tentang apa yang tidak dapat kita lakukan dan tidak miliki, itu menjadi seperti sebuah beban, kewajiban, atau tugas. Dan kita kemungkinan besar akan berhenti di tengah jalan. Tapi jika itu menyangkut penganggaran yang cermat, sehingga kita bisa melakukan dan mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan, itu akan menjadi prospek yang jauh lebih baik dan lebih menarik. Yang kedua, menulis semuanya akan membantu. Kakebo adalah tentang mencatat pengeluaran kita. Gunakan pena dan tulislah di atas kertas sebagai bagian dasar dari kakebo kita. Menurut Chiba, dunia kita sekarang berjalan dengan sangat cepat, sehingga semuanya dapat dibeli dan dibayar dengan sangat cepat pula. Kakebo membantu kita untuk melambat, serta memberi kita ruang dan waktu untuk melihat pengeluaran kita secara detail, dan benar-benar mempertimbangkan apa yang kita beli dengan cara yang tenang dan terukur. Jadi di awal bulan, kita cari tahu dan tuliskan berapa banyak uang yang sebenarnya kita miliki. Lihatlah apa yang akan kita dapatkan, mulai dari gaji, bonus, pemasukan dari usaha sampingan, dan lain sebagainya. Kemudian kita totalkan semuanya. Kemudian tentukan pengeluaran tetap kita, tagihan-tagihan yang harus dibayar, biaya hidup. Kemudian kita keluarkan dari jumlah total kita tadi. Cukup mudah bukan? Ini akan membuat kita memiliki jumlah yang bisa kita gunakan untuk disimpan, atau akan digunakan dengan tepat guna. Jangan khawatir jika jumlahnya masih sedikit ya, karena kita baru aja mulai. Yang berikutnya, jujurlah tentang keharusan dan keinginan. Jika kita telah mengikuti langkah sebelumnya, kita akan tahu berapa banyak uang yang masuk dan uang yang harus keluar. Jadi inilah saatnya kita mencari tahu bagaimana kita menggunakan sisanya. Setelah mengetahui kemana uang kita pergi, kita dapat menyortir keharusan dan keinginan kita. Apa yang benar-benar kita butuhkan, dan apa yang benar-benar kita bisa bertahan tanpanya. Kebiasaan kita minum kopi, cheese tea, atau minuman boba kekinian adalah contoh kategori keinginan. Pakaian juga bisa dikategorikan sebagai keharusan jika untuk memenuhi kebutuhan sandang kita. Tapi jika hanya terkait gengsi, pakaian ini sebenarnya masuk kategori keinginan. Chiba menyarankan, tuliskanlah hal-hal yang salah jika kita tidak menghabiskan uang untuk itu. Ini biasanya biaya yang tidak hilang dari bulan ke bulan, seperti untuk makanan, untuk tempat tinggal kita, atau mengirim ke orang tua. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi area-area mana yang masih mungkin untuk dapat kita kurangi. Saat ini, dalam bertransaksi kita lebih cenderung menggunakan kartu atau e-money daripada menggunakan uang tunai. Menggunakan kartu atau metode cashless lainnya membuat kita kurang bertanggung jawab atas pengeluaran kita. Padahal, tindakan fisik seperti menyerahkan uang tunai adalah sesuatu yang membuat kita cenderung untuk berpikir dua kali atas pengeluaran itu. Chiba bahkan menyarankan mengambil uang tunai dari bank dan membaginya dalam amplop-amplop berlabel untuk membantu kita tetap dalam batas anggaran kita.
Penempatan fisik uang tunai dalam amplop membuat kita sadar akan posisi keuangan yang telah kita anggarkan dan menjaga kita dari membelanjakannya untuk hal-hal lain. Tindakan kecil dapat membuat perbedaan besar pada tabungan kita. Kemudian yang terakhir, akhir bulan, refleksikan progres kita. Setiap bulan kita harus memeriksa dengan cermat pengeluaran kita dalam 4 minggu terakhir. Akuilah keberhasilan dan kelemahan kita. Hal ini dijadikan pertimbangan untuk dapat menetapkan target bulan berikutnya. Perbaikan berkelanjutan ini yang dalam jangka panjang akan menentukan keberhasilan kita dalam menabung. Setelah berhasil dikumpulkan, uang tadi jangan dibiarkan nganggur ya. Sebagian memang kita persiapkan sebagai dana darurat. Sebagian lagi kita bisa jadikan aset seperti tanah, reksadana, atau logam mulia. Tapi jangan lupa sedekah juga ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di like dan subscribe ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.